Oke, sekarang kita bahas Bitcoin dominance. Ya, jadi kita lihat di sini tickernya market cap BTC dominance di time frame 1 hari. Ya, one day. Di sini kita nyalakan dulu bull market support band-nya. Ya, bull market support band. Itu menu wajib ya, bull market support band. Ya. Bitcoin dominance adalah chart yang melihat seberapa besar market berpihak kepada Bitcoin. Jadi market bisa berpihak kepada Bitcoin, bisa juga tidak berpihak. Nah, ketika market berpihak kepada Bitcoin, Bitcoin dominance-nya naik. Jadi di mana-mana orang beli Bitcoin, selalu yang dibeli Bitcoin. Ya seperti ini, dominance-nya naik. Seperti ini juga, dominance-nya naik. Nah, ada suatu momen ketika di mana-mana orang nggak mau beli Bitcoin, tapi belinya altcoin. Jadi koin-koin selain Bitcoin itu dinamakan altcoin. Orang-orang cenderung beli altcoin. Nah, seperti ini. Gitu. Bitcoin dominance-nya turun, jadi orang cenderung beli altcoin. Nah, di momen-momen seperti ini. Ya. Nih. Gitu. Nah, momen-momen seperti ini dinamakan alt season. Ya. Alt season terbagi dua. Ada mini alt season, ada mega alt season. Gitu. Nah, jadi kalau mini alt season nih seperti ini. Nih, seperti ini. Jadi kecil dia. Pergerakannya turun ke bawah tapi sebentar. Mini alt season. Ya, seperti ini. Tuh, seperti ini. Mini alt season. Kalau mega alt season seperti ini yang gede. Pergerakannya turun besar. Ya. Nah, sepanjang tahun 2023 sampai 2025 itu boleh dibilang mini alt season saja jarang terjadi gitu. Jadi mini alt season tuh hanya terjadi di sini. 1, 2. Ya. Gitu. Nah, kalian lihat di sebelah kiri atas nih ada chart datar. Nih Bitcoin dominance ketika masa-masa awal. Ya, kita coba zoom area kiri ini. Coba. Oke. Nah, ini Bitcoin dominance di masa-masa awal. Jadi sekitar tahun 2014, 2015, 2016. Sebelum akhirnya dia runtuh di tahun 2017. Alt season 2017 yang berlangsung sekitar 1 tahun. Ya, kita lihat ya. Nah, berdasarkan analisa saya, pergerakan Bitcoin dominance di tahun 15, 16 dan menjelang 17 itu tuh pergerakannya mirip dengan pergerakan di tahun 2025 dan 2026. Ya, di sini. Jadi banyak orang yang tidak terlalu memperhatikan bahwa Bitcoin dominance di tahun ini nih 15, 16, 17 itu tuh mirip dengan di tahun 2023, 2024, 2025 dan 2026 gitu. Orang kebanyakan memperhatikannya di sini sama di sini. Jadi mereka tuh jarang perhatikan di area sini dengan di area sini. Ya. Oke, di sini kita lihat chart emas. Carinya di sini ya. Di gold pasangannya per troy ounce dengan servernya di TVC.
Oke. Nah, kenapa saya bahas emas? Karena emas ini nih di tahun ini ada kaitannya dengan pergerakan Bitcoin gitu. Tidak seperti di tahun-tahun sebelumnya di mana emas bergerak independen, tidak ada hubungannya dengan Bitcoin dan Bitcoin pun pergerakannya juga independen, tidak ada hubungannya dengan emas, jadi gitu. Nah, kenapa em, tahun ini bisa bisa bergerak berkaitan dengan Bitcoin. Nah, karena di analisa saya sebelumnya itu emas itu jadi semacam pelarian gitu. Berhubung tahun kemarin itu tidak ada all season, jadi orang berbondong-bondong pindah ke emas. Jadi bukan beli altcoin lagi, tapi belinya emas gitu. Nah, di sini kita lihat emas itu punya ATH ya. Kita kita lihat ATH-nya ya. Jadi ATH emas tuh sekarang ada di 2026. Nah, sebelumnya ATH emas di kisaran 2050 ya. Itu dari tahun 2020, tahun 2022 dan tahun 2023 emas emas tuh relatif stabil dan ATH-nya di kisaran 2.000 dolar. Nah, sebelumnya lagi itu ada di tahun 2011 ya, di 2011 emas di kisaran 1.900 dolar. Gitu. Jadi ATH-nya ada tiga. Pertama di 2011, di 2020, dan di 2026. Ya. Nah, kita lihat di tiga peristiwa tersebut, coba kita bandingkan dengan pergerakan harga Bitcoin. Oke. Nah, karena Bitcoin baru lahir di tahun 2011, jadi kita lihatnya mulai dari pergerakan emas di tahun 2011. Oke, kita lihat. Kita ratakan dulu grafiknya supaya lebih gampang, jangan numpuk. Ya. Nah, di sini kita lihat ketika 2011 itu ketika emas lagi all time high dan pelan-pelan turun ke bawah, itu tuh Bitcoinnya naik. Ya, Bitcoinnya naik. Jadi emasnya turun, Bitcoinnya naik. Oke. Nah, ketika 2020 emasnya stabil. Emasnya stabil. Tapi di sekitar 2020-2021 itu Bitcoinnya naik. Ya, kita lihat dari sini ya, biar kelihatan ya. Ya, nih. Ketika emasnya ATH di 2020 itu Bitcoinnya naik. Gitu. Ya. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa ketika emas sekarang lagi naik, itu Bitcoinnya lagi turun. Ya, tuh. Oke. Nah, sekarang kan emas pelan-pelan turun nih. Emasnya pelan-pelan turun. Nah, Bitcoinnya nanti naik lagi. Gitu. Oke, sekarang kita membahas chart Bitcoin ya. Bitcoin pairingnya di US dollar ya. Oke. Kemudian di sini ada harga dan auto di off, logarithmic di off. Di sini saya udah bikin garis ya. Bikinnya seperti ini. Kemudian dipas-pasin aja ya di sini. Di sini kita melihat jelas bahwa garis ini benar-benar bertemu dengan ATH Bitcoin sebelumnya ya.
di 2017, 2021, dan 2025. Oke. Kemudian kita bikin garis di bawah ini, yang ini. Di sini juga sama hasilnya, all time low di 2019, 2020, 2023 gitu. Apakah nanti di 2026 dan tahun-tahun selanjutnya akan ke bawah lagi sehingga Bitcoin bisa mencapai, kalau kita lihat di sini, bisa mencapai sekitar kurang lebih 30.000. Jadi kalau misalnya Bitcoinnya runtuh, itu ada potensi mencapai angka 30.000. Nah, kemudian di sini kita lihat, saya ada bikin kotak merah ya. Kotak merah, dan kotak merah. Kotak merah ini mewakili bear market. Jadi bear market itu setiap 4 tahun sekali. Ya. Itu bear market yang pertama waktu 2018. Ya, jadi ini 2018. Bear market yang kedua itu 2022. Ya. 2022. Dan yang sekarang ini kita memasuki bear market 2026. Nah, setiap selesai bear market, jadi akhir tahun 2018, akhir tahun 2022. Jadi kita lihat di sini, setiap kali sudah selesai kotak merahnya, itu tuh Bitcoinnya mencapai all time low. Meskipun di tahun-tahun selanjutnya dia juga nempel garis bawah juga, ada nempel garis bawah juga, tapi yang pertama kali terjadi itu biasanya di akhir kotak merah. Ya, jadi di akhir bear market. Nah, jadi ada potensi di akhir tahun ini, ya, kita lihat di sini, di akhir tahun ini Bitcoinnya bakalan mencapai angka 30.000. Ada potensi. Sekian informasinya.